Semoga Anda juga yang merampungkan segala pekerjaannya ini tetap semangat dan seperti biasa ya Smart Listener, di sore hari ini kita kembali di Afternoon Drive dan saat ini saya kedatangan tamu spesial. Pasti Anda juga sudah bisa melihat ya karena kita live di channel YouTube Smart FM Makassar dan juga di 101,1 Radio Smart FM Makassar ya. Kita sapa dulu dong ya penonton kita di channel YouTube Smart FM Makassar. Hai. Dan ya, Smart Listener, untuk hari ini kita bersama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ya, atau spesial program kami talk show bersama BKKBN, sekali lagi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ya. Dan untuk hari ini saya sapa dulu untuk tamu spesial saya sore hari ini. Di sini sudah ada Ibu Irma Wahyuni Bahtiar, SOS, Ketua Pokja Pembinaan Ketahanan Remaja BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang ke Smart FM. Iya, terima kasih Ibu sudah hadir di studio ya sore hari ini. Dan juga saya menyapa ya untuk adik-adik kita ya di sore hari ini. Langsung saja di sini ada Arsal Andika, top 13 ya, Duta Genre Indonesia 2023. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya Arsal ya. Boleh. Tapi akrabnya dipanggil Arsal. Arsal, benar ya. Oke. Selamat datang juga ya di Smart FM Makassar. Kemudian di samping Arsal ini ada Amita Nurul Jannah, juara 2 Duta Genre Indonesia 2023. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak. Iya, manggilnya Amita Nurul? Panggilnya Mita, Kak. Oh, lebih Mita. akrabnya. Oh. Jadi ada Mita dan juga ada Arsal di sini ya. Dan Smart Listener, untuk hari ini kita talk show spesial hari ini bersama BKKBN, tentunya dengan tema remaja bermakna tanpa batas ya. Sekali lagi saya informasikan juga kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, tentunya Smart Listener ini juga penasaran ya, karena kita di sini kehadiran adik-adik dari Duta Genre Indonesia 2023. Pasti penasaran ya, untuk Duta Genre itu apa sih? Ya, tentunya kita akan informasikan sebentar ya. Tapi sebelumnya saya ke Ibu Irma Wahyuni dulu nih ya. Ibu Irma, untuk hari ini kita membahas mengenai remaja bermakna tanpa batas ya. Tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu nih, sedikit gambaran Ibu tentang BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Silakan Ibu, fungsi dan tupoksinya itu apa sebenarnya Bu? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama kami ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya BKKBN, fungsinya seperti apa sih BKKBN sekarang itu. Karena bayangan kita dengan BKKBN itu identik dengan alat kontrasepsi ya. Kemarin-kemarin itu masyarakat taunya BKKBN itu adalah instansi atau kantor yang melayani peserta KB saja. Ternyata tidak seperti itu. Jadi BKKBN sekarang sudah jauh berkembang, sudah banyak tugas-tugas baru yang harus kami emban dan kami laksanakan. Nah, sekarang BKKBN punya program baru, namanya istilah barunya itu program Bangga Kencana, pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Jadi bukan hanya keluarga berencana saja, jadi di dalamnya itu ada juga program pembangunan keluarga yang salah satunya adalah program ketahanan remaja di dalamnya. Nah, itulah kenapa salah satu tugas kami bagaimana membina adik-adik remaja ini agar mereka lebih paham kepada program-program yang ada di BKKBN, khususnya program ketahanan remaja. Dan salah satu lagi, tahun 2021 BKKBN mendapatkan tambahan tugas dari Bapak Presiden, yaitu sebagai koordinator percepatan penurunan stunting di Indonesia. Jadi BKKBN melalui Perpres 72 tahun 2021 itu mengemban tugas bagaimana menurunkan angka stunting di Indonesia. Nah, untuk BKKBN Sulsel sendiri tentu saja bagaimana kami berupaya untuk menekan angka stunting di Sulawesi Selatan. Nah, peran remaja di sini tentu saja sangat mendukung program tersebut karena kami juga ada program pencegahan stunting dari hulu.
Itu berarti bagaimana remaja-remaja ini kami persiapkan untuk nantinya bisa melahirkan generasi-generasi penerus yang bebas stunting. Seperti itu kurang lebih. Jadi memang ada beberapa program ya yang dilaksanakan oleh BKKBN Provinsi Sulsel khususnya untuk menyasar para remaja ini ya. Khususnya tadi seperti yang diinformasikan untuk ketahanan remaja Ibu ya. Salah satunya adalah upaya menekan stunting. Iya, menekan stunting dari hulu. Dari hulu. Mencegah stunting dari hulu. Oke. Nah, sejauh ini Bu, kalau bisa dilihat ya, kenapa memang hal yang difokuskan itu memang dari remaja Ibu. Untuk kasus yang terlihat ini seperti apa sih Bu untuk kasus stunting ini? Kenapa memang harus langsung menyasar para remaja ini? Sebenarnya remaja ini punya andil besar ya, karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Mereka lah yang nanti akan melahirkan generasi-generasi penerus kita, terutama remaja putri. Mereka adalah calon ibu, calon yang akan nantinya melahirkan calon generasi penerus. Nah, kalau remaja putri itu tidak sehat, mereka tidak tahu bagaimana cara berperilaku hidup sehat, kemudian bagaimana mereka menjaga pola hidup mereka, tentu saja mereka juga nantinya tidak akan siap untuk memasuki fase mereka berikutnya. Karena fase mereka ini tidak sampai di sini saja. Mereka akan memasuki fase berikutnya. Mereka akan bekerja, mereka akan memasuki fase berkeluarga, bersosialisasi dengan masyarakat. Nah, tentunya mereka butuh ilmu untuk itu. Makanya BKKBN hadir bagaimana memberikan penguatan-penguatan kepada remaja, seperti itu. Jadi itu merupakan salah satu hal yang dilakukan ya. Jadi memang dari hulunya dari para remaja ini ya diberikan edukasi dan juga sosialisasi. Oke, ini juga sesuai juga ya dengan tema kita untuk hari ini, remaja bermakna tanpa batas Ibu. Mungkin bisa diinformasikan juga nih untuk tema kita hari ini, remaja bermakna tanpa batas. Ini bisa di-announce lagi nih Bu. Silakan. Ini apa nih? Remaja bermakna tanpa batas Bu. Ya. Di sini mungkin maksudnya ya bagaimana remaja-remaja kita itu bisa punya andil, bisa punya peran, bisa membawa remaja-remaja lain itu menjadi lebih baik seperti itu. Jadi mereka yang hadir di sini ini adalah merupakan role model lah untuk remaja yang ada khususnya yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi melalui mereka lah kami harapkan program-program BKKBN itu bisa disebarluaskan seperti itu. Jadi harapan kami mereka bisa berkarya tanpa batas. Mereka bisa memberikan makna yang terbaik untuk remaja-remaja di Sulawesi Selatan. Seperti itu. Jadi kami harap kehadiran mereka atau terpilihnya mereka sebagai duta genre itu akan memacu atau menjadikan mereka sebagai panutan bagi remaja-remaja lain. Karena untuk menjadi duta genre tingkat nasional itu bukan hal yang gampang. Mereka melalui berbagai macam proses. Jadi mereka memang harus membuktikan eksistensi mereka sebagai remaja seperti itu. Jadi makanya kami kenapa mengambil tema remaja bermakna tanpa batas. Oke. Nah, ini untuk duta di genre ya. Kegiatan untuk untuk ketahanan remaja ini ya, itu mengambil adanya kegiatan adanya duta genre Indonesia. Nah, sebenarnya untuk duta genre ini merupakan kegiatan yang memang sudah ada sebelumnya ataukah ada pada tahun ini atau seperti apa, Ibu? Ini merupakan program tahunan dari BKKBN. Jadi memang sudah dilaksanakan rutin setiap tahun seperti itu. Jadi memang kita dari 34 provinsi itu memang melaksanakan pemilihan duta genre tingkat provinsi dulu untuk kemudian nanti kita kirimkan ke tingkat nasional seperti itu. Namun penyaringan mereka juga dimulai dari tingkat kabupaten. Oh gitu. Gitu. Jadi mereka ini adalah putra-putri terbaik terpilih dari masing-masing kabupaten. Jadi setiap kabupaten itu mengirimkan wakilnya untuk mengikuti lomba duta genre tingkat provinsi Sulsel. Nah, setelah mengikuti tingkat provinsi, nanti yang terbaik akan kami kirim untuk mengikuti lomba yang sama di tingkat nasional seperti itu. Jadi penasaran Bu, untuk duta genre itu sebenarnya apa sih? Ibu Irma yang menjawab atau saya langsung aja nih ke adik? Boleh deh langsung ke adik-adik. Daripada ditahan ya biasa langsung aja deh. Saya pertama ke Arsal atau ke Mita dulu nih. Ya, Arsal dulu ya. Oke, Arsal.
untuk hari ini tadi seperti informasikan oleh Ibu Irma bahwa ada banyak program yang dilakukan oleh BKKBN ya, khususnya untuk menyasar nih para remaja, dan salah satu hal yang dilakukan itu adalahnya duta genre ini. Nah, duta genre ini sebenarnya apa sih? Oke Kak, jadi sebelumnya terima kasih banyak bahwa kami sudah diundang untuk menjadi perwakilan Duta Genre Indonesia di kesempatan kali ini. Nah, sebelumnya kami tadi menyambung jawaban dari Bunda tadi bahwa kenapa hari ini kami ingin mengangkat remaja bermakna tanpa batas. Ini sangkut pautnya adalah tentang bagaimana genre itu sendiri berjalan. Jadi Duta Genre itu adalah singkatan dari Duta Generasi Berencana. Jadi itu merupakan salah satu program dari BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang sekali lagi memang dilaksanakan oleh 34 provinsi, dan tahun ini pun lengkap di nasional. Kami beberapa minggu yang lalu itu berkumpul di Semarang untuk melakukan kompetisi, dan alhamdulillah kami terpilih menjadi beberapa besar di antara 34 provinsi yang lain. Jadi memang di Duta Genre ini sendiri kami bergerak bagaimana caranya supaya menjadi ujung tombak BKKBN di masyarakat, khususnya di remaja nih Kak. Jadi bagaimana BKKBN kan misal kalau mau menyasar remaja secara langsung, rasa-rasanya remaja itu agak takut untuk bercerita. Jadi kami punya dua istilah, namanya pendidik sebaya dan konselor sebaya. Jadi pendidik sebaya dan konselor sebaya ini adalah bagaimana trik atau bagaimana metode yang digunakan oleh teman-teman genre atau teman-teman generasi berencana melalui teman-teman PIKR, Pusat Informasi dan Konseling Remaja di lapangan, di masyarakat dan di sekolah, untuk memberikan edukasi atau pengetahuan kepada teman-teman remaja bahwa sebenarnya begini loh masalah remaja sekarang. Atau misal, oh ternyata BKKBN sekarang punya yang namanya program modul tentang kita. Modul tentang kita ini untuk teman-teman remaja. Nah, tugas kami lah genre sebagai anak remaja yang untuk menyasar teman-teman remaja yang lain. Karena tentu ketika BKKBN melakukan penyuluhan kepada remaja, bakal sangat berbeda impact dan dampaknya yang ditimbulkan ketika remaja sama remaja yang melakukannya, Kak. Jadi memang remaja itu pasti bakal terbuka untuk bercerita, bagaimana remaja bisa sama-sama sharing. Jadi tidak ada hal yang ditutupi ketika kita sesama remaja. Bukan berarti genre adalah tempat curhat semata ya Kak, tapi memang kami selain menjadi pendengar yang baik, tentunya harus menjadi pemberi solusi yang baik. Jadi di genre juga itu Kak punya yang namanya 4 substansi. Jadi 4 substansi genre ini adalah 4 pembahasan yang memang harus kami bahas. Jadi yang pertama itu adalah terkait dengan bangga kencana, tadi sudah disebutkan beberapa indikatornya terkait dengan pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Kemudian ada yang dinamakan PKBR, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, kemudian ada kesehatan reproduksi, kemudian ada life skill atau kecakapan hidup. Seperti itu mungkin lingkup genre itu sendiri Kak. Jadi 4 fokus utamanya ya. Betul. Itu kita akan bahas satu persatu ya, sebentar ya. Oke. Itu dari Arsal ya. Saya geser lagi dong, kita ke Mita. Mita, ini tahunya duta genre ini dari mana nih awalnya? Diajak atau kayak gimana nih? Iya, terima kasih banyak nih Kak. Iya. Jadi kalau saya sendiri secara pribadi tahu genre itu dari mana, tentunya dari ajakan teman saya sendiri. Awalnya juga saya mencalonkan sebagai duta genre di tingkat kabupaten itu belum punya pengalaman sekalipun dan pengetahuan tentang genre. Tapi ternyata lambat laun saya secara langsung sadar bahwa duta genre itu bukan hanya menerima saja, tapi duta genre itu terjun langsung kepada remaja, menyelesaikan permasalahan remaja yang ada. Jadi di duta genre Kak, mungkin pemikirannya orang pasti tentang alat kontrasepsi lah, mungkin kesehatan reproduksi yang dibahas, tapi tidak hanya itu. Kita membahas semua segala permasalahan remaja, mulai dari kesehatan mentalnya, terus bagaimana penyiapan kehidupan berkeluarga nanti ke depannya untuk remaja seperti apa, dan makanya duta genre itu ditekankan sebagai role modelnya teman sebaya untuk remaja. Jadi kita identiknya sebagai teman sebaya nih Kak, duta genre. Dan di duta genre juga kita ini identik turun lapangan langsung, sosialisasi langsung dengan remaja, karena biasanya kan duta hanya merancangkan program dan turun semata-mata ya, melihat, mengobservasi, tapi kita interaksi langsung dengan remajanya, menanyakan apa yang mereka mau, apa yang mereka rasakan selama ini. Jadi kita juga identik sebagai dengan teman pendengar yang baik, begitu Kak. Dan di duta genre juga kalau kita mau rasakan prosesnya itu sangat berasa banget, karena bukan hanya interaksi langsung dengan remaja, kita juga banyak kenalan dengan bunda-bunda, ayah-ayah yang dari BKKBN atau penyuluh-penyuluh yang ada di setiap daerah, kelurahan desa. Dan kita juga sebagai duta genre tidak hanya
menjabat sebagai duta toh, tapi kita membawa nama PIKR binaan masing-masing atau PIKR asal kita yang tadi sempat disinggung oleh Kak Arsal, Pusat Informasi Konseling Remaja. Jadi kita masing-masing duta genre memegang satu PIKR asal kita. Nah, itu nanti PIKR kita yang akan dibina secara terus-menerus, yang sasarannya pasti remaja, dan dari BKKBN juga menyasar umur remaja itu dari 10 sampai 24 tahun. Jadi lebih dari 24 sudah bukan dikatakan remaja nih, Kak. Iya. Seperti itu. Berarti ya segmennya udah beda gitu ya. Oke. Wow, kita akan share ya sebentar. Jadi tadi seperti dikatakan oleh Arsa dan juga Mita, ini memang hal yang luar biasa ya, kalian bisa kepilih akhirnya untuk bisa menjadi duta genre ya, mewakili para remaja yang ada di Sulawesi Selatan ini ya. Dan tentunya tadi seperti diinformasikan bahwa memang ini menjabat sebagai duta genre ini sudah berapa lama sih? Arsal? Iya. Kalau kami itu sendiri Kak, tadi sudah dikatakan sama Ibu Irma bahwa kami itu diseleksi dulu di kabupaten. Jadi kalau saya sendiri itu di tahun 2022 tahun lalu, kemudian kami tahun 2020 ya kami Jadi saya beda 2 tahun, tapi kami itu ketemunya di provinsi Kak tahun lalu pada bulan Mei 2022. Jadi pada bulan Mei 2022 kami seleksi dan kami terpilih untuk menjadi salah satu pemenang. Kemudian alhamdulillah di tahun ini di Oktober kemarin, di akhir Oktober, kami itu dipilih untuk menjadi perwakilan Sulawesi Selatan di ajang nasional. Jadi kalau dihitung-hitung dari provinsi ke nasional itu sekitar 1 tahun 7 bulan lah, seperti itu Kak. Jadi untuk menjabat sebagai duta genre ini 1 tahunan gitu ya, Bu ya? Iya Kak. Ya, menjabatnya ya. Oke. Kita masih lanjut lagi sebentar ya. Tentunya kita mau tahu juga nih untuk selama bertugas sebagai duta genre, terus ada interaksi langsung ya dengan teman-teman ya, para remaja gitu. Sebenarnya apa sih yang menjadi persoalan mereka gitu ya? Tapi apa sih yang menjadi alasan kenapa para remaja itu lebih enak? Kayaknya agak susah gitu ya kalau pas ngomong ke orang tua gitu kan, lebih enak ngomongnya sesama teman gitu kan. Oke, kita akan tanya juga nih ya sama Mita dan juga sama Arsa sebentar ya. Kita break dulu untuk sesaat ya. Dan smart listener, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di spesial program untuk hari ini, talk show bersama BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan.